Bismillahirrahmanirrahim. Urgensi dakwah dalam Islam. Urgensi ini urgent. Urgent itu pentingnya dakwah dalam Islam. Kalau kemarin kita bahas tentang unsur-unsur dakwah atau sesuatu yang harus ada di dalam dakwah. Satu, apa yang kemarin itu? Subjeknya, orangnya yang berdakwah, atau kita sebut dengan dai. Subjek itu bukan hanya orangnya juga termasuk penerima, yaitu mad'u. Terus yang kedua, materi dakwah. Jadi apa yang disampaikan dan isinya apa. Terus yang terakhir itu metodenya bagaimana, caranya gimana. Itu yang kemarin, minggu kemarin. Terus sekarang kita membahas tentang pentingnya dakwah dalam Islam. Mungkin kemarin sempat disinggung sedikit, tapi sekarang kita fokuskan tentang seberapa penting dakwah dalam Islam. Ya sama seperti kita makan penting apa enggak untuk kita? Makan penting. Ada yang enggak menganggap penting makan itu? Kan penting ya? Penting. Makan penting. Karena untuk menjaga tenaga, metabolisme, vitamin dan kesehatan diri. Kayak pakaian juga itu kan penting. Ada yang tidak menganggap penting pakaian itu. Pas abeng kang deh ya. Sebagai manusia yang berakal dan punya hati nurani, ya semuanya penting. Semuanya penting, tapi yang diprioritaskan atau yang diutamakan itu yang beda-beda. Nah, sekarang kita membahas tentang dakwah. Jadi dakwah itu dalam Islam sangat-sangat penting atau sangat-sangat prioritas. Tersebarnya Islam, terus banyak pemeluk Islam, itu kan gara-gara dakwah sebetulnya. Kan tidak mungkin Romoro tahu seseorang tentang Islam, kan tidak mungkin. Kayak sampean sudah, kayak Ibnu kan pertama kan tidak tahu kan, ya enggak. Nah, karena kami di luar itu ada kegiatan gini, terus Mas Wasil ngubungi kami, Ustadz Wasilnya itu ngubungi kami supaya adakan Ibnu di sini. Itu kan gara-gara dakwah, woro-woro pemberitahuan. Tapi bukan hanya pemberitahuan, tapi isinya di Ibnu itu apa, sehingga kok bisa di sini ada Ibnu, kok di sini diminta ada Ibnu, kan gitu. Itu yang juga penting. Di situ yang pertama, paragraf pertama tentang ide dan suatu gagasan. Ide dan suatu gagasan. Suatu keinginan atau ide, gagasan, argumentasi yang tidak dikembangkan, apalagi tidak diwujudkan, itu ya akan menjadi angan-angan saja. Akan menjadi angan-angan saja. Kalau bahasa kasarnya, ya maaf, bacot. Kalau bahasa kasarnya. Kalau bahasa halusnya ya angan-angan, bentang melulu. Jadi suatu ide, apalagi ide-ide yang bagus, brilians ya,
itu harus dikembangkan, harus dilaksanakan. Ya contohnya seperti ini sudah. Pertemuan ini sampean menganggap gimana? Bermanfaat atau tidak? Apa malah mengganggu? Menurut sampean gimana? Gimana? Bermanfaat. Bermanfaat. Ya besar kecilnya ya pasti bermanfaat. Tapi kan manfaatnya itu yang beda-beda. Nah, ini yang perlu kita kembangkan sehingga bisa menjadi pertemuan rutin ketika hari Rabu setelah hari Jumat setelah Jumatan. Itu kan perkembangan yang baik sebetulnya. Baik itu untuk pondoknya, baik juga untuk kami di PAC Ibnu, baik juga nanti ketika kalian di masyarakat. Ini kan perkembangan. Ini harus dilaksanakan, harus dijalankan. Itu. Terus yang kedua, paragraf kedua itu jadi untuk mengembangkan kan perlu metode dan cara itu tadi. Nah, tapi cara-cara tersebut juga harus ma'ruf, juga harus baik, tidak melanggar syariat apalagi yang bersifat maksiat dan dosa seperti ini. Ya baik kan, baik. Nggak ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk itu? Nggak barbar lah. Nggak barbar. Sama nanti ketika kita di masyarakat. Semisal menyampaikan nilai-nilai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyampaikan nilai-nilai kerukunan dalam bertetangga, itu harus ma'ruf juga. Caranya terserah sampean udah. Pokok harus ma'ruf. Jangan sampai ada subhat. Kayak semisal pas sholawatan beda joget-jogetnya semisal. Pas sholawatan beda joget-jogetnya. Dan joget-jogetnya ya yang berlebihan. Kalau mungkin joget gini-gini kan itu kan refleks biasanya. Tapi emang pas joget-joget salto nggak cerenan. Ini kan berlebihan sebetulnya. Ya enggak? Iya. Jadi itu yang harus kita kurangi, yang harus kita hindari. Itu banyak di masyarakat kayak gitu. Tapi bukan salah. Apalagi ditentang, bukan. Tapi untuk diredamkan, diminimalisir. Begini kemungkinan untuk melakukan maksiat dan dosa. Itu pasti ada setiap daerah itu pasti ada. Nah, itu tugas kita. Tugas dai, tugas Ibnu. Jadi harus sesuai dengan syariat. Syariat yang bagaimana? Pertanyaannya lebih luas. Syariat yang bersanad tentunya. Yang pertama ada dalilnya. Yang kedua dicontohkan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya. Yang biasa kita sebut dengan ajaran apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sudah. Kalau itu kan sudah kita bahas sebelumnya. Tuh. Terus paragraf ketiga. Nah, ada makalah gimana itu?
ad-da'watu bil jamaah wal jama'atu bid dakwah. Jadi dakwah itu tidak bisa terlaksana tanpa jamaah atau tanpa orang lain. Sebaliknya juga gitu. Karena ada orang lain, kita bisa berdakwah. Maksudnya apa? Ya dakwahnya ya atau penyebar luasan kebaikan ya harus meliputi, harus bersama-sama orang lain. Tak oleh kardi. Makanya kan salah satu sifat Rasul itu tabligh. Apa menyampaikan. Jadi ada wahyu, ada larangan, ada ancaman dari Allah berupa wahyu, kan disampaikan oleh Rasul. Kan disampaikan oleh Rasul. Sama juga kita sebagai santri nanti di masyarakat, bukan menjadi nabi ya, bukan menjadi nabi. Nabi ya Nabi Muhammad terakhir, tapi menyampaikan nilai-nilai yang diajarkan oleh nabi itu. Itu tugas kita kepada masyarakat. Karena kan yang mondok kan kita. Makanya kan minggu kemarin kan sempat kita bahas kan. Jadi ilmu itu tidak lihat umur. Orang alim itu tidak lihat umur, tidak berdasarkan umur. Tapi apa? Berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang benar. Tuh. Kembali lagi. Jadi melibatkan orang lain. Melibatkan orang lain. Bisa dengan cara bekerja sama, bisa dengan cara apa istilahnya? Bagi-bagi tupoksi, tugas, pokok dan fungsi. Itu kan bisa jadi. Kayak yang kiai-kiai, ya bagian ngopeni santri dan nilai-nilai keagamaannya. Juga untuk pemerintahan, pejabat, bagian sosial, bagian masyarakat miskin dan duafa semisal. Nah, itu kerjasama. Kerjasama yang menghasilkan rahmat lil alamin, kebaikan untuk alam. Jadi tidak salip-salipan, apalagi senggol-senggolan. Tidak salip-salipan, apalagi tabrak-tabrakan, somo-soan. Ini yang tidak baik. Gitu. Yang kedua, karena orang lain kita bisa berdakwah. Maksudnya gimana? Semisal ada teman kita atau keluarga kita lah sudah. Kita abojeng, maksudnya kita abojeng 5 waktu full. Itu kan menjadi ladang untuk kita sebetulnya. Ladang apa? Bukan ladang ya ladang untuk berdakwah. Untuk menyampaikan ilmu dan meraih amal jariyah. Kita harus yakin loh ya. Hadisnya Nabi yang idza mata ibni Adam, itu harus yakin. Bila mati anak Adam atau manusia, inqata'a amaluhu, sesungguhnya ya terputuslah semua amal, illa min salasin, kecuali 3 hal. Apa? 1, sedekatin jariyatin, sedekah jariyah, harta, tenaga, dua, ilmu yang tafa'u bihi,
ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan. Kita muruk ngaji, kita menyampaikan sesuatu. Kalau dia mengamalkan, itu jadi amal jariah untuk kita. Yang ketiga, waladin solihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nanti kalau jadi bapak-bapak sampean itu. Jadi kudu nyareh. Bukan nyareh, menciptakan anak yang soleh. Salah satunya ya nyareh bini saya soleha. Cek seneng pengkir jalan. Apalagi yang di aplikasi-aplikasi. Nanti kalau di luar sudah tahu sampean. Petengah dunia tahu sampean. Itu kan jadi amal jariah sebetulnya. Amal kita untuk berdakwah, untuk menerak lingkungan itu. Menerak, memberi penerangan untuk. Caranya gimana? Yaitu dakwah. Terus kemudian paragraf keempat, Muhammad Nasir. Nah itu juga dakwah itu menjadi tolak ukur jatuh bangunnya bangsa Indonesia. Makanya Kiai Akil Sirot tahu ya. Jadi PBNU periode kemarin itu pernah dawuh, kalau NU Nahdlatul Ulama itu hancur atau terpecah belah, maka bangsa Indonesia pasti akan hancur. Banyak yang komen, berdese komen negatif, berdese aneh. Tapi di bawahnya ada penjelasan. Maksudnya gimana? Kaitannya dengan paragraf ini. Maksudnya gimana? Mayoritas satu mayoritas orang Indonesia Islam. Ya enggak. 2, ya mayoritas orang-orang NU. 3, NU terbukti menjaga Indonesia bahkan sebelum Indonesia ada, Nusantara. Ya enggak. 4, NU satu-satunya yang menjaga kebudayaan di Indonesia. Tak pertanyaan sampean. Golongan-golongan di luar NU itu yo kafir. Membid'ah-bid'ahkan budaya-budaya kita. Seperti wayang, dikira menyembah wayang, menyembah apa? Patung. Kan buatan manusia, katanya mereka. Kayak hadroh, apalagi dikira musik, nari-nari, kan banyak kan. Bahkan di setiap daerah itu ada tarian tradisional, ada nyanyian daerah, lagu-lagu daerah. Itu siapa yang ngeromat? Itu siapa yang merawat? Itu siapa kalau bukan NU? Nah, makanya kalau NU-nya goyah, apalagi terpecah belah, apalagi hancur, Indonesia tak ada. Indonesia tak ada. Indonesia tak ada, hancur. Terus yang terakhir, paragraf terakhir itu, dakwah itu posisi yang utama dan strategis, baik dalam sejarah dan prakteknya dilakukan umat Islam. Itu tadi yang kita sampaikan, yang kita bahas. Bahkan sekarang dakwah itu sudah ada bil medsos ya, dengan media sosial.
Media sosial. Jadi bil lisan dengan ucapan kayak gini. 2. Bil kolam dengan tulisan, buku, koran, buletin, majalah dan lain-lain. 3. Bil hal dengan perbuatan. Semisal beda kaju nang jalan kita ringkesi, kita pinggirkan, itu kan bil hal. Terus yang terakhir bil medsos ini tadi. Bil medsos. Dengan media sosial. Karena media sosial jangkauannya luas, lebih luas. Kalau lisan ya cuman ini aja kan. Bil kolam ya yang beli buku saja kan, atau yang tahu bukunya saja. Bil hal ya yang ngelihat saja kan. Kalau perbuatan kan yang ngelihat saja. Nah, kalau bil medsos semuanya. Makanya saya sering buat video-video ketika ngajar dan lain-lain itu. Kena berarti. Pada bil sana ya enggak. Pada bil kolam ada captionnya di bawahnya. Ada halnya, ada gambarnya. Kayak semisal adab ketika duduk. Kan tak kira saya gini ketika mengajar. Maaf ya. Kan tak kira saya gini, ya enggak. Karena juga ada ngajar, belajar itu ada adabnya. Juga yang terakhir yaitu menyebar secara luas. Itu ya bisa dipahami ya. Ada yang tanyakan?